Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tema kita hari ini ialah jagalah diri kita dari kehancuran, wabil khusus di akhirat nanti. Pendengar WDFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya selalu diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijaga orang tua kita dan juga keluarga kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dianjurkan untuk menjaga diri kita, keluarga kita ya. Kalau yang sudah punya pasangan kita, yang punya anak kita juga jaga dari kehancuran. Dalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian jatuhkan dengan perbuatan kalian kepada kehancuran. Ya. Jadi manusia ini berhak memilih sebetulnya, apakah dia mau memilih jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Kalau jalan menuju surga, dia mesti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, dia mesti banyak sekali diantaranya menjalankan ibadah sholat ya. Sholat 5 waktu dia mesti jaga, dia lakukan. Perintah-perintahnya seperti ibadah puasa Ramadan ya, dia mesti lakukan. Ditambah boleh dengan sunnah-sunnahnya ya. Juga jaga kita ini harus bisa menjaga dari kelakuan kita, akhlak kita sehari-hari, baik itu dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan makhluknya. Kita mesti bisa jaga diri kita, pasangan kita, ya, anak-anak kita. Kita mesti sayang ya. Apa yang kita lakukan ini apakah dapat ridha Allah, apakah dapat murka Allah? Sebetulnya manusia ini mengetahui sebetulnya ya. Banyak dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kita melakukan hal-hal perbuatan pekerjaan sehari-hari ya. Kita bekerja misalkan, lihat pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita ini benar apa tidak, berbohong apa tidak, apakah pekerjaan kita ini halal. Kalau pekerjaan kita halal sesuai dengan syariat Islam, maka yang kita lakukan ini benar, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau yang kita lakukan ini tidak baik, keluar dari syariat Islam, malah yang dilarang, yang dilakukan seperti menipu ya, menjual barang-barang hak orang lain dia jual tanpa izin ya, atau dia menjual barang-barang yang diharamkan, itu juga sama. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan nantinya apa? Artinya dia tidak menjaga dirinya dari kehancuran, khususnya kehancuran di mana? Di akhirat. Dia sama saja menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Pekerjaan itu mesti kita perhatikan. Sehari-hari kita kerja apa? Mencari uang, misalkan cari uang yang halal ya. Kalau mencari uang asal-asalan sampai apalagi yang haram, itu dampaknya apa? Celaka. Dampaknya sama saja menjerumuskan dirinya dalam kehancuran, baik itu di dunia, terlebih nanti di akhirat. Penyesalan itu pasti ada. Apapun yang kita lakukan, apabila kelakuan itu baik, itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan hasil pahala, kebaikan-kebaikan. Kalau yang kita lakukan itu melanggar syariat Islam,
itu nanti juga ada akibatnya. Baik di dunia, khususnya nanti di akhirat. Banyak orang yang lupa. Kita ini bukan hanya di dunia saja hidup, nanti bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika manusia meninggal, itu belum selesai. Itu baru pertama kali menuju akhirat. Jadi yang mesti kita lakukan ini mesti kita jaga betul-betul ya. 24 jam dalam sehari itu mesti betul-betul kita jaga, jangan sampai kita jerumusin nih badan kita ke dalam api neraka. Ya, di rumah, di pasar, di masjid, apabila kita bergaul dengan kawan ya. Ini semua tidak lepas dari malaikat Raqib dan Atid. Dipantau terus, catatannya ada. Ya. Nah, di sini kita jaga diri kita dari kehancuran. Jangan sampai kita berbuat yang enggak-enggak, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan makanan punya orang atau makan hasil-hasil yang haram, itu kan sama saja menjerumuskan badannya ke dalam api neraka. Man akalal haram, orang yang makan haram, pannaru aula bih, api neraka itu lebih utama baginya. Apalagi zaman sekarang ini akhir zaman, Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang tidak lagi mempedulikan yang halal. Pokoknya haram juga ambil gitu. Nah, akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala pun akan melemparkan ke dalam api neraka lewat pintu mana saja. Terserah. Jagalah diri kita. Kita lihat apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apakah ini halal apa haram. Kemudian ucapan kita ini apakah membuat Allah murka apa tidak. Kita bicara dengan pasangan kita, apakah Allah ridho sama kita apa tidak. Kita bicara dengan anak kita, apakah Allah ridho dengan kita apa tidak. Terus begitu. Kita keluar rumah, mau kemana nih kita, mau pergi kemana, itu kita timbang apakah ini Allah ridho apa tidak. Kalau Allah ridho, lanjutin. Kalau Allah tidak ridho, jangan, stop. Jagalah diri kita dari kehancuran. Jangan kita jerumusin. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Sebetulnya Allah ini sudah menyampaikan kepada kita semua, kita ini jangan sampai menjerumuskan badan kita ke dalam kehancuran. Tapi terkadang manusia ini mengikuti hawa nafsunya, gak sabar gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari mulai kita bangun tidur, ya, berperilaku kita sehari-hari, apalagi dengan kedua orang tua kita, itu mesti betul-betul baik ya. Menghormati mereka, ya, berkata-kata dengan baik dengan mereka. Dengan tetangga kita bagaimana, dengan pasangan kita bagaimana, dengan anak kita bagaimana. Ini semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan kita sehari-hari, ya, perbuatan kita sehari-hari itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini bisa menilainya. Baik, lanjutin. Enggak baik, kita stop. Kita jangan lanjut. Kenapa? Karena sama saja diri kita ini apa? Dijerumusin ke dalam kesialan, ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jalan keluarnya merubah sikap, merubah kelakuan. Yang tadinya tidak baik, ubah dengan baik. Yang tadinya jarang sholat, sekarang berubah jadi suka sholat. Ya, sholat 5 waktu betul-betul dijaga. Karena kalau nggak dijaga, masa kita nggak sayang sama badan kita? Nanti di akhirat masa ridho kita dibakar oleh api neraka. Sholat 5 waktu ya, apalagi banyak sekarang ini ya, akhir zaman, Masya Allah. Banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat begitu saja, nggak takut, sama sekali nggak takut. Sampai-sampai berani meninggalkan begitu aja. Sholat subuh lewat, nanti zuhur datang, lewat lagi sampai asar baru sholat lagi. Nanti asar
Dia jadi terbiasa. Padahal ini hal-hal terbiasa ini kebiasaan apa? Kebiasaan buruk. Nah, ini kalau dibiasakan terus-menerus, bahaya buat siapa? Buat dirinya sendiri. Kalau dia punya pasangan yang ngikutin tuh nanti, bahaya buat pasangannya. Kemudian dia punya anaknya juga ngikutin akhlaknya ayahnya, ibunya. Wah, bapak saya juga begitu, ya sudah, anaknya ngikut juga. Akhirnya apa? Ayahnya, ibunya, anaknya ikut juga tuh ke bawah. Nah, di sini kita mesti sayang kepada diri kita ini dengan apa? Ayo, kita mesti perhatikan apa yang kita lakukan ini Allah ridho apa enggak? Allah ridho apa murka? Kalau murka, stop dan kita tobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Mumpung kita masih ada di alam dunia. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Kalau ini buruk, stop perbuatan kita dan kita mohon ampun, ya Allah, maafin saya. Kemudian kita ganti dengan perbuatan yang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Wahakala. Jaga diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai terjerumus kepada kehancuran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan saudara-saudara semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.